Sebelum menyimak videonya, silakan subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qarabah. Kemarin saya belum sempat untuk menerangkan tentang hukukul qarabah. Hak-haknya para famili, hak-haknya para saudara kita, baik saudara yang dekat maupun saudara yang jauh, baik paman, bebe ya, sepupu, dua pupu, ponakan dan seterusnya. Ya. Hak-haknya apa? Apa aja hak-haknya? Aqaribul insan hum dawu rahmatihi wa qad amallahu biwaslir rahim. Tiga haknya itu apa? Hak manusia, kerabat dah. Yang pertama, kita harus memiliki sifat du rahmatin, andi, sifat belas kasih. Ya, harus memiliki belas kasih. Artinya apa? Artinya kalau ke familinya kita harus suka tolong menolong, dan juga mematuhi terhadap perintahnya Allah untuk selalu bersilaturahim. Terus juga apa? Dan Allah melarang terhadap memutus tali silaturahim. Artinya apa? Karena kita tidak boleh bermusuhan dengan qarabah, dengan famili itu kita tidak boleh bermusuhan. Seperti yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan hadis qudsi, Ana ar-Rahmanu wa hadar rahimu istaqattu ilaha isman min ismi. Jadi Allah berfirman di dalam hadis qudsi bahwa nama silaturrahim atau nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita jangan sampai memutus hubungan antar keluarga. Maka dari itu kita tidak boleh memutus hubungan antar famili, baik famili yang jauh maupun famili yang dekat. Falihada yang bagi insan mura'atu hukukihim. Maka sepantasnya bagi manusia yaitu ngeraksa ajaga dan reng maturana, ajaga kepada banyak-banyak haknya famili. Kalau kita ekaparlo bahasa maturana, kalau kita diminta bantuan oleh famili, maka kita segeralah untuk membantunya, baik bantuan berupa pekerjaan maupun berupa materi yang tidak memberatkan kepada salah satunya. Dan kita sebagai anak misalkan, atau kita sebagai famili yang dekat atau famili yang jauh, maka kita perlu juga menjaga perasaan famili yang lain, baik menjaga perasaan dalam bidang perkataan maupun menjaga di bidang pekerjaan. Jadi kalau pekerjaan misalkan sekiranya bisa membuat tersinggung terhadap hatinya famili, maka kita jangan mengerjakan. Atau sekiranya perkataan kita dapat menyinggung terhadap famili, terhadap kerabat, maka jangan
disampaikan. Agar apa? Agar tetap hubungan antara kerabat itu tetap terjaga. Juga kita sebagai anak, ya, sebagai anak kita harus tawaddu, harus antep asor tak reng mutur, nah, harus andi tetap keramah, harus andi sopan santun terhadap famili yang lebih tua. Kalau famili kita yang lebih kecil, maka kita harus menyayangi. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu terhadap kerabat kita, maka kita dianjurkan untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Kalau kita tidak tahu, mengapa harus bertanya? Biar tidak putus tali silaturahim. Biar tidak putus tali silaturahim. Atau kita bertanya misalkan kalau family butuh bantuan. Kalau family butuh bantuan, maka kita harus membantu, baik membantu secara materi maupun membantu secara pekerjaan. Kalau kita mampu untuk membantu, maka kita harus membantu. Dan juga karena kita harus mencegah kepada kemudaratan yang akan terjadi terhadap famili, ya. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kena ya kita bilang kepada famili yang lain yang lebih memungkinkan. Atau kalau mereka famili kita tidak butuh bantuan, maka setidaknya kita bersilaturahim, berkunjung ke rumahnya. Kingain, saya beda di nak setiri ya. Bella, Zahra, Denny, Ariel, Anwar itu masih saudara, masih famili. Paham? Masih famili. Ya, masih famili. Jadi baan lo oleh atau karan kotu apolong lo oleh atau karan karena famili. Ya, karena famili. Maka dari itu sampai atau karena saling membantu, saling menasehati. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Intinya sampai kita itu memutus tali silaturahim. Kena gunanah belajar akhlak itu kalian, agar kalian tahu bagaimana kalian ketika nengenang ben keluargana, nengenang ben bapak ibunya, nengenang ben guruna, nengenang ben familina, harus tahu. Dan kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika keterangan yang saya sampaikan bermanfaat, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.